Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, melanjutkan pelajaran fiqh al-haid wal nifas dari fatwa-fatwa al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. As-su'al as-sabi ashar, pertanyaan yang ke-17. Ma hukmu qira'atil haidhi wan nufasa'i lil Qur'an? Apa hukum seorang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran? Nadharan, dengan cara melihat ke mushaf, wa hifdhan, dan dengan cara menghafal tanpa melihat ke mushaf, fi halati dharurati, dalam keadaan darurat, ka'an takuna talibatan aw mu'allimatan, seperti misalnya seorang wanita yang berstatus sebagai pelajar atau sebagai pengajar, sementara dalam pendidikannya dia dituntut untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, la haraja, tidak ada kesempitan atau tidak ada dosa, alal mar'ati, bagi seorang wanita, al-haidhi awin nufasa, bagi seorang wanita yang haid atau nifas, fi qira'atil Qur'ani, dalam membaca Al-Quran, idza kana li hajatin, apabila dia melakukan itu karena ada keperluan, karena ada kebutuhan. Kal mar'atil muallimati, seperti halnya wanita yang berstatus sebagai pengajar, mengajari anak-anak, sehingga pada saat dia mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum Al-Quranul Karim, maka dia butuh untuk membaca Al-Quran. Kata beliau, tidak mengapa apabila ada keperluan untuk melakukan hal itu. Awid dirasa, atau seorang wanita yang belajar, allati taqra'u wirdaha fi lailin aw nahar, di mana dia membaca wiridnya, itu adalah merupakan rutinitas dia dalam pendidikannya misalnya, baik di malam hari atau di siang hari. Wa ammal qira'atu a'ni qira'atal Qur'an, adapun membaca, yang aku maksud di sini adalah membaca Al-Quran, li talabil ajri wa thawabit tilawah, untuk mengharapkan pahala dari membaca Al-Quranul Karim. Fal afdalu, maka yang lebih utama, yang lebih afdal, alla taf'al, agar jangan dia melakukannya, membaca Al-Quran dengan tujuan ibadah, dengan tujuan mendapatkan pahala. Lianna kathiran min ahli ilmi au aktsaruhum, karena banyak dari kalangan para ulama atau mayoritas mereka, yarawna anna al-haidha la yahillu laha qira'atul Qur'an, mereka memandang bahwa wanita haid tidak halal baginya membaca Al-Quranul Karim. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa asalnya seorang wanita, menurut pendapat banyak atau mayoritas dari kalangan para ulama, tidak diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim dengan tujuan ibadah. Namun kalau ada keperluan seperti mengajar atau seperti tuntutan dalam pelajaran yang menyebabkan dia harus nyetor hafalan misalnya, maka kata beliau tidak mengapa karena adanya keperluan itu.
Dan perlu diketahui bahwa dalam permasalahan ini memang terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada dua permasalahan yang penting untuk kita ketahui secara ringkas. Yang pertama, tentang hukum seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas. Demikian pula seorang wanita yang seorang lelaki atau wanita yang dalam keadaan junub membaca Al-Quranul Karim. Misalnya dia membaca dari hafalannya. Apa hukumnya? Banyak dari kalangan para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Nah, apa alasan yang melarang seorang wanita haid dan nifas membaca Al-Quranul Karim? Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an." Seorang wanita haid, demikian pula seorang yang dalam keadaan junub tidak membaca sesuatu pun daripada Al-Qur'anul Karim. Namun yang sahih bahwa hadis tersebut terdapat kelemahan di dalamnya. Terdapat kelemahan. Sehingga yang sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang membolehkan membaca Al-Quranul Karim. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Termasuk di antara bentuk zikrullah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam, diperbolehkan seorang wanita haid atau nifas membaca Al-Quran. Yang kedua, menyentuh mushaf. Adapun menyentuh mushaf, maka hendaknya seorang yang dalam keadaan berhadas, baik lelaki, demikian pula wanita, seperti seorang wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, untuk tidak menyentuh mushaf. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yamassal Qur'ana illa tahir, agar tidak menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali seorang yang dalam keadaan suci. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.